terancam dimiskinkan. Tampaknya itu yang saat ini tengah dialami oleh Sandra Dewi. Lantaran kian hari aset atau kekayaan milik suaminya, Harvey Mois, terus disita oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung. Ia setelah menyita rumah mewah, mobil mewah, hingga uang senilai ratusan miliar, baru-baru ini pihak Kejagung menyita 5 aset tanah dan bangunan milik Harvey Mois. Tak berhenti di situ saja, pihak Kejagung mengungkapkan bahwa mereka akan terus mengusut keterlibatan aliran dana hitam milik Harvey Mois secara bertahap. Dalam arti lain, aset-aset milik Harvey Mois berkemungkinan besar akan segera disita kembali. Untuk mengetahui sejumlah aset yang telah disita, maka inilah 5 aset mewah Harvey Mois dan Sandra Dewi yang disita Kejagung, versi Cumi Top 5. Aset milik suami Sandra Dewi, Harvey Mois, baru-baru ini kembali disita oleh pihak Kejagung. Diketahui ada 5 aset yang disita, mulai dari tanah hingga bangunan. Menurut Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar, pada 25 Juni 2024, pihak Kejagung telah mengamankan beberapa bidang tanah dan bangunan yang bernilai fantastis. Lantas, di manakah letak tanah dan bangunan milik Harvey Mois yang telah berhasil disita? Dan berapakah total aset tanah dan bangunan yang disita tersebut? Jakarta Barat, ya, 161 meter persegi, dan 4 bidang tanah bangunan itu ada di Jakarta Selatan. Itu yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Itu 1 unit ada di daerah Patal Senayan, ya, kalau nggak salah 483 meter persegi, ya, tanah dan bangunan, dan 3 unit berupa townhouse itu 366 meter persegi totalnya. Jadi ada 21 meter persegi, ada 222 meter persegi, dan ada 123 meter persegi. Saya kira penyidik profesional ya, sangat profesional dalam menangani kasus ini, dan sangat hati-hati. Prediksi kami ini akan membuahkan hasil yang maksimal karena Kejaksaan Agung sudah siap dengan materi-materinya. Kami pikir pelaku kejahatan korupsi uang kita, uang rakyat, bukan hanya SD yang harus dimiskinkan. Siapapun yang terlibat dalamnya harus dimiskinkan. Pihak Kejagung kembali menyita mobil mewah milik suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Saat ini total mobil mewah yang telah disita oleh Kejagung adalah 7 unit. Yang terdiri dari Ferrari 458 Speciale yang dibanderol sekitar 15,9 miliar rupiah, Rolls-Royce Cullinan senilai 14,9 miliar rupiah, Mercedes-Benz SLS AMG senilai 8 miliar rupiah, Ferrari Challenge Stradale senilai 5,7 miliar rupiah, Lexus RX 300F Sport senilai 800 juta, Toyota Velfire 2017 senilai 700 juta, dan Mini Cooper Countryman S 2022 senilai 500 juta. Meski 7 unit telah disita, pihak Kejagung mengungkapkan bahwa kemungkinan masih ada mobil mewah lainnya yang akan menyusul. Dari tersangka HM dan termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan yang bersangkutan, ya, penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa unit mobil mewah. Ya, kami catat di sini ada 1 unit mobil Mercedes-Benz, ada 2 unit mobil Ferrari tipe 458 spesial, ada 1 unit mobil Lexus, ya, RX 300, ada 1 unit Toyota Velfire, ada 1 unit Mini Cooper, dan ada 1 unit Rolls-Royce. Ya, ini yang sampai sekarang telah disita oleh penyidik. Ya, namun penyidik masih terus, ya, melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang manakala masih ada, ya.
Rumah mewah Harvey Muiz dan Sandra Dewi di Australia ternyata telah diselidiki oleh pihak Kejagung. Ya, jika rumah mewah tersebut terbukti memiliki keterlibatan dengan aliran dana hitam, pihak Kejagung mengungkapkan bahwa mereka tidak akan segan untuk menyita rumah mewah tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum Harvey Muiz, Haris Arthur Hedar, memberikan penjelasan bahwa rumah mewah itu bukanlah milik pribadi Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Lantas, sudah sejauh mana penelitian rumah mewah di Australia tersebut? Dan seperti apa penjelasan pihak Harvey Muiz? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya nanti di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Tidak ada. Jadi kalau kita biasa sekeluarga pengen keluar negeri kan kita kan biasa kan sewa rumah biar lebih murah, ya. Kalau kita mau pengen tinggal dalam jangka waktu panjang yang lama, biasanya kita sewa rumah. Jadi kalau untuk sebagai rumah pribadi nggak ada. Sewa rumah sewa ya dalam jangka pendek. Sebelumnya, pihak Kejagung dikabarkan akan menyita pesawat jet pribadi tipe Bombardier Challenger 605 milik Harvey Muiz yang diklaim sebagai hadiah ulang tahun untuk anak pertamanya. Namun, setelah ditelusuri, pihak Kejagung menyatakan bahwa pesawat jet pribadi tersebut bukanlah kepemilikan Harvey Muiz. Ya, Kejagung mengungkapkan bahwa Harvey Muiz hanyalah berstatus sebagai penumpang, bukan sebagai pemilik maupun penyewa pesawat jet pribadi tersebut. Lantas, jika demikian, seperti apa putusan pihak Kejagung yang sebelumnya berencana akan menyita pesawat jet pribadi milik Harvey Muiz? Pesawat tersebut adalah sewa, bukan milik Pak Harvey, bukan atas pemilikan. Nah, itu yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung apa benar pesawat itu sewa atau dimiliki. Dalam proses penggeledahan di kediaman Harvey Muiz, pihak Kejagung diketahui telah mengamankan sejumlah barang berharga, termasuk uang tunai yang mencapai sekitar 104 miliar rupiah. Uang tunai tersebut terdiri dari 76 miliar rupiah, 1.547.300 US dollar atau setara dengan 24 miliar rupiah dan 411.400 dolar Singapura atau setara dengan 4,4 miliar rupiah. Lantas, benarkah pihak Kejagung menemukan uang tunai tersebut di dalam rumah Harvey Muiz? Dan seperti apa hitungan Sekretaris Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus atas uang tunai yang berhasil disita Kejagung? Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Kan kelihatan, jadi waktu Herlinali itu 30-an miliar. Di atasnya, kan Herlinali keset kaki, di atasnya sepatu, itulah Muiz. Ketemu 70-an M ya. Nah nanti ketika ada di atasnya lagi, itu makin besar. Karena mereka juga bingung sekarang untuk memindahkan uang cash itu. Jadi uang-uang hitam itu tidak akan pernah masuk dan atau singgah ke perbankan. Sulit untuk memutarnya. Maka yang terjadi adalah singgah di rumah masing-masing, di tempat tidur. Ketangkep dah. Itu kalau ditelusuri ada disimpan di mana, ada biasanya itu kalau tidak dibungkus dengan kantor, ruko dan lain-lain itu sulit. Kalau hanya di rumah, mohon maaf termasuk kategori bodoh mereka itu. 5 miliar itu bisa 2 tas gede ya. Tas untuk berangkat ke luar negeri ya. Lalu kalau 70 ya dikali 35 lah. Enggak dikali 35 berarti 35 kali. Nah, jadi 70-an koper ya. Nah itu bisa satu engkel kali ya. Satu engkel udah bisa tuh. Tapi kan mereka tuh rata-rata punya uang bukan rupiah. Bukan rupiah.
Kenapa? Dari modus kejahatan itu adalah orang-orang yang menggerakkan kontrak-kontrak dengan Timah, PT Timah, lalu kontraknya itu yang diperdagangkan, lalu dia mendapat fasilitas perbankan dan lain-lain. Nggak mungkin mereka mampu membeli 500-an ekskavator.